Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan serta kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Arina Mayanfaul Hikmah dari program studi akuntansi kelas 1A reguler. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bab tentang sumber hukum dalam Islam. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik hukum yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah atau amalan. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hanya ditemukan perbedaan beragama atau perpecahan umat. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi tentang perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan hikmah, dan lain-lain. Yang menjadi pedoman bagi hidup manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna, memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Yang pertama ada dinamis. Dinamis yaitu Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan, pada siapa saja. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk umat tertentu atau zaman tertentu saja. Yang kedua, benar. Benar artinya mengandung kebenaran yang dapat dibuktikan dan kejadian yang sebenarnya. Lalu yang ketiga ada mutlak. Mutlak adalah Al-Quran tidak dapat diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Terus ada isi kandungan ada 5 hal. Yang pertama ada tauhid atau mengesahkan Allah. Yang kedua ibadah, menjelaskan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga janji dan ancaman. Janji pahala bagi orang yang mau menerima dan mengamalkan Al-Quran. Ancaman bagi orang yang mengingkari dengan siksa. Lalu yang keempat ada hukum. Hukum itu pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu yang kelima, kisah dan cerita Islam tentang orang soleh, ingkar atau membangkang. Lalu ada sumber hukum Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis. Menurut bahasa, Al-Hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid yang berarti baru, qorib yang berarti dekat, dan kabar yang berarti berita. Sedangkan menurut istilah, Al-Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW
baik berupa ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi al-hadis adalah sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi banyak atau sedikitnya jumlah perawai hadis, hadis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadis mutawatir, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang yang menurut kebiasaan itu tidak mungkin berbuat dosa. Sehingga ada yang berpendapat tingkat kebenaran hadis mutawatir sebanding dengan Al-Quran. Hadis yang kedua ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dari segi mutu periwayatannya, hadis dibagi jadi 3, yaitu hadis sahih, merupakan hadis yang periwayatannya tidak terputus dari awal sampai akhir. Terus diriwayatkannya oleh orang-orang yang adil dan teliti, sehingga hadis sahih ini bisa dijadikan sebagai hukum Islam. Lalu ada hadis hasan, merupakan hadis yang tidak terputus-putus periwayatannya serta diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti. Meskipun tidak mengandung keganjilan dan kecacatan, hadis itu dijadikan hujah atau sumber hukum Islam. Lalu yang terakhir ada hadis dhaif. Hadis ini lemah, merupakan hadis yang ditinggalkan sehingga hadis lemah tidak bisa dijadikan hujah atau sebagai sumber hukum Islam. Lalu sumber hukum yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena jika Rasulullah masih hidup, ijma tidak diperlukan karena Rasulullah bisa langsung menjelaskannya. Terus ijma itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ijma qauli, yaitu suatu ijma di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. Lalu yang kedua ada ijma sukuti, yaitu suatu ijma di mana para ulama diam tidak mengatakan pendapatnya, tapi diam di sini itu dianggap menyetujui. Terus sandaran ijma tidak dipandang sah kecuali apabila ada sandaran, sebab ijma bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran tersebut dapat berupa dalil qat'i, yaitu Quran dan hadis mutawatir, juga dapat berupa dalil janni, yaitu hadis ahad dan qiyas. Sumber hukum Islam yang terakhir adalah qiyas, merupakan penetapan suatu hukum, suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sebelumnya yang sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma dan qiyas itu sifatnya darurat. Bila memang tidak terdapat hal-hal yang ternyata belum
ditetapkan pada masa sebelumnya. Kias hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau Ijma. Contohnya itu hukum narkoba yang disamakan dengan hukum KHAM atau sama-sama merusak pikiran akal manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.